Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai arahan pada LKPD, kami akan membahas sedikit tentang larutan penyangga pada sampo. Namun, fokus utama kelompok kami adalah pada larutan penyangga yang terdapat dalam cairan Softlands. Baiklah, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Albertus Aurelino Surya Pradana nomor absen 1, kemudian ada Aurin Sakif Revalif nomor absen 4, selanjutnya ada Aska Fatina Anggraini nomor absen 5, dan saya sendiri yaitu Veda Sadirja Romadi nomor absen 36. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas larutan penyangga pada sampo. Langsung saja kita mulai dari orientasi masalah. Larutan penyangga pada sampo. Sampo tidak hanya berfungsi sebagai pembersih kulit kepala, karena sampo juga bekerja pada batang rambut. pH kulit kepala adalah 5,5 dan pH akar rambut adalah 3,67. pH basah dapat meningkatkan muatan listrik negatif dari permukaan serat rambut. Hal itu meningkatkan gesekan antara serat rambut sehingga menyebabkan kusut. pH ideal untuk kulit kepala adalah sekitar 5,5. Bahan-bahan mengandung sabun yang bersifat alkalin atau basah dapat merusak rambut dan kulit kepala. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penyangga yang dapat mempertahankan sampo pada pH sama dengan 5,5 atau lebih rendah. Bahan yang sering digunakan adalah asam sitrat atau C6H8O7 atau natrium sitrat atau NaC6H7O7. Asam sitrat merupakan asam poliprotik atau yang bisa disebut melepas lebih dari 1 ion H+, dengan reaksi ionisasi dan tetapan ionisasi atau Ka dan pKa masing-masing sebagai berikut. C6H8O7 aqueous dipecah menjadi H+ aqueous plus C6H7O7 min aqueous, memiliki Ka sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 4 dan memiliki pKa sama dengan 3,13. Kemudian C6H7O7 min aqueous dipecah menjadi H+ aqueous plus C6H6O7 2 min aqueous, memiliki Ka sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5 dan pKa sama dengan 4,76. Kemudian ada C6H6O7 2 min aqueous dipecah menjadi H+ aqueous plus C6H5O7 3 min aqueous, memiliki Ka 4,0 kali 10 pangkat min 7 dan pKa sama dengan 6,40. Lalu kita akan merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana larutan penyangga bekerja dalam produk sampo. Yang kedua, mengapa pH sampo harus dipertahankan sekitar 5,5. Yang ketiga, apa yang terjadi jika pH sampo terlalu tinggi? Dan yang keempat, mengapa larutan penyangga dibutuhkan di dalam sampo? Baiklah, langsung saja kita melanjutkan pembahasan ke penyelidikan, yaitu yang pertama, produk sampo yang mengandung larutan penyangga yang terdiri dari campuran asam sitrat atau asam lemah dengan natrium sitrat atau garam basah. Reaksi ionisasi dua larutan tersebut yaitu C6H8O7 dipecah menjadi H+ plus C6H7O7 min. Kemudian NaC6H7O7 dipecah menjadi Na+ plus C6H7O7 min. Dari ionisasi tersebut terdapat pasangan asam yaitu C6H8O7 dan basa konjugasi yaitu C6H7O7 min dari garam NaC6H7O7. Jika terdapat penambahan sedikit asam atau ion H+, ion H+ akan bereaksi dengan C6H7O7 min, sehingga ion hidrogen akan habis bereaksi dan pH sistem relatif tetap. Jika terdapat penambahan sedikit basa atau ion OH min, ion akan bereaksi dengan C6H8O7, sehingga ion hidroksida akan habis bereaksi dan pH sistem relatif tetap. Selanjutnya yaitu nomor 2, pH sampo harus dipertahankan sekitar 5,5 karena pH kulit kepala manusia adalah 5,5 yaitu sedikit asam. Kemudian nomor 3, yang terjadi jika pH sampo terlalu tinggi atau basah adalah yang pertama, menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Yang kedua, menyebabkan rambut menjadi kasar dan kusut. Yang ketiga, merusak lapisan pelindung alami kepala. Yang keempat, meningkatkan muatan negatif pada rambut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu munculnya ketombe. Selanjutnya nomor 4, larutan penyangga
Pada sampo dibentuk untuk menjaga kestabilan pH sampo agar tetap di sekitar 5,5 dan menjaga keamanan dan kenyamanan saat produk digunakan di kulit kepala. Selanjutnya adalah penyelidikan dalam bentuk tabel pernyataan. Dengan pernyataan yang pertama adalah akar rambut mempunyai sifat yang lebih asam daripada kulit kepala, di mana pernyataan tersebut benar dengan pembuktian yang tercantum pada orientasi masalah adalah pH kulit kepala sebesar 5,5 dan pH akar rambut adalah 3,67, di mana angka 3,67 itu lebih rendah daripada 5,5. Lalu, pernyataan yang kedua, asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga tanpa harus dicampur dengan garam, sebab sudah mempunyai pasangan asam basa konjugasi. Hal tersebut salah dikarenakan syarat larutan penyangga salah satunya adalah larutan penyangga dengan komponen asam lemah dan garamnya, di mana garamnya harus mengandung ion yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah. Dengan begitu, tidak mungkin asam sitrat C6H8O7 menjadi larutan penyangga dengan sendirinya. Harus dibersamai dengan garamnya yaitu NaC6H7O7. Pernyataan yang ketiga adalah sampo yang bersifat basah dapat mengakibatkan rambut menjadi kusut setelah keramas. Dan pernyataan tersebut adalah benar dengan pembahasan karena pH basah dapat meningkatkan muatan listrik negatif pada serat rambut sehingga mempercepat gesekan antar serat, yang mana gesekan tersebut akan mengakibatkan kusut pada rambut. Lalu pernyataan yang terakhir atau yang keempat adalah apabila asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi yang sama dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga, maka akan mempunyai pH lebih dari 3,13. Dengan pernyataan tersebut salah dengan pembuktian dengan melakukan reaksi ionisasi pada asam lemah C6H8O7 dan juga garamnya NaCN-H7O7 untuk menemukan basa konjugasinya yang berupa C6H7O7-, yang mana akan dimasukkan kepada konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi C6H8O7 per C6H7O7-, yang mana kita menggunakan konsentrasi C6H8O7 dan C6H7O7- dengan permisalan X. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, X dapat dicoret sehingga tersisa konsentrasi H+ sama dengan Ka. Dengan menggunakan Ka dari ionisasi yang pertama atau yang terbesar adalah 7,4 kali 10-4. Dari situ akan didapatkan pH sama dengan min log konsentrasi H+ yaitu 7,4 kali 10-4 lalu menjadi 4 min log 7,4 dan memberikan hasil 3,13 sama dengan 3,13, bukan lebih dari 3,13. 2. Apabila hanya terjadi ionisasi tahap pertama, maka larutan asam sitrat 0,01 molar mempunyai pH C 2,57. Caranya yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, maka akar 7,4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2, hasilnya yaitu 2,72 dikali 10 pangkat min 3. Lalu untuk mencari pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka min log 2,72 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2,7 dan hasil akhirnya yaitu 2,57. 3. Produk sampo dibuat dari asam sitrat dan natrium sitrat dengan perbandingan konsentrasi asam sitrat banding natrium sitrat yaitu 1:10. Maka akan mempunyai nilai pH T 4,13. Caranya yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam sitrat dibagi konsentrasi ion sitrat sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1/10. Hasilnya yaitu 7,4 dikali 10 pangkat min 5. Lalu untuk mencari pH yaitu dengan cara min log konsentrasi H+ sama dengan min log 7,4 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 7,4. Lalu log 7,4 sama dengan 0,87 sehingga 5 dikurangi 0,87 yaitu 4,13. Sehingga didapatkan pH dari produk sampo yaitu
4,13. Kita lanjutkan pembahasan mengenai larutan penyangga pada cairan Softlens. Jadi, topik yang akan dibahas adalah pemanfaatan larutan penyangga pada cairan Softlens atau pada obat tetes mata. Lalu, apa aja komponen yang ada dalam larutan penyangga tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa cairan Softlens atau obat tetes mata itu mengandung penyangga borat. Maka dari itu, produk cairan Softlens atau obat tetes mata menggunakan asam borat atau H3PO3 sebagai asam lemahnya dan ion borat H2PO3- sebagai basa konjugasinya. Lalu reaksi ionisasi yang terjadi adalah pada asam borat H3PO3 dalam fase aqueous akan diionisasikan menjadi H2O dalam fase aqueous ditambah H2PO3- pada fase aqueous. Lalu untuk garamnya tersendiri yaitu natrium borat NaH2PO3 dalam fase aqueous akan diionisasikan menjadi Na+ ditambah H2PO3-. Selanjutnya, apa fungsi larutan penyangga pada cairan Softlens? Jadi, fungsi dari larutan penyangga pada cairan Softlens adalah untuk menjaga pH cairan Softlens tetap stabil dan sesuai dengan pH mata. pH mata yang kita ketahui adalah kisaran antara 7 sampai 7,6. Hal ini dapat mencegah terjadinya iritasi pada mata saat Softlens digunakan. Jika tidak ada larutan penyangga, maka cairan dapat terlalu asam atau terlalu basah untuk mata sehingga dapat mengakibatkan iritasi pada mata. Selanjutnya, jika ada ion H+ atau asam yang ditambahkan pada larutan penyangga, bagaimana reaksi yang terjadi? Seperti yang kita ketahui, larutan penyangga pada Softlens adalah asam borat atau H3PO3. Jika ada asam yang ditambahkan, maka asam tersebut akan bereaksi dengan baja konjugasi dari asamnya, yaitu H2PO3-. Maka reaksi yang terjadi adalah H+ ditambah H2PO3- akan menjadi H3PO3 atau kembali ke asam lemahnya, sehingga pH sistem akan relatif tetap karena ion H+ akan diserap oleh ion borat atau basa konjugasi dari asam tersebut. Selanjutnya, jika ada ion OH- atau basa yang ditambahkan, bagaimana reaksi yang terjadi? Jika ada ion basa yang ditambahkan, maka dia akan bereaksi dengan asam lemah dari larutan penyangga tersebut. Jadi nanti ion OH- akan bereaksi dengan H3PO3 akan membentuk H2PO3- dan ditambah dengan H2O atau air. Maka dia akan kembali ke basa konjugasinya, sehingga pH sistem akan relatif tetap karena ion OH- akan diserap oleh asam borat untuk bereaksi menjadi basa konjugasinya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.